Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, keempat sosok itu tercengang melihat kekuatan Xiaoyan yang mengerikan. Mereka tidak pernah menduga Xiaoyan bisa mengalahkan 10 sosok itu hanya dalam waktu singkat. Saat berikutnya, Xiaoyan akhirnya bisa melihat dengan jelas istana abadi Tianjun. Namun setelah dikonfirmasi oleh Xiaoyan kepada mereka berempat, ternyata di dalam istana ini ada kekuatan ilusi dan bisa membingungkan siapapun yang memasukinya. Adapun yang bisa mendapatkan Tianjunsu atau pilar Tianjun adalah orang yang bisa dikenalinya. Senior, hati-hati, tangga batu ini tidak biasa. Ada tekanan kuat yang membatasi kekuatan fisik dan jiwa. Kami sudah pernah mencobanya. Lebih baik pelan-pelan saja dan tekanannya akan sedikit berkurang. Saat ini Lantian memperingatkan Xiaoyan, bagaimanapun mereka tidak punya niat buruk lagi dan takut membuat Xiaoyan marah. Meskipun pada awalnya mereka berempat bersikap kasar kepadanya, namun faktanya selain si bungku, tidak ada yang bisa membahayakan Xiaoyan. Terlepas dari apakah yang dikatakan Lantian itu benar atau salah, namun setiap orang kuat pasti memiliki caranya masing-masing. Ketika Lantian mengungkapkan alasan mengapa dia takut akan hidup dan matinya, sebenarnya Xiaoyan juga mengerti akan situasi yang dihadapinya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan datang ke sini karena invasi Taisu ke dunia sensi. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi berbicara terlalu banyak kepada mereka berempat, dan tubuhnya langsung bergerak cepat menuju tangga batu. Saat Xiaoyan melangkah ke tangga batu dengan langkah kaki pertamanya, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya tenggelam dan jiwanya terasa kesemutan. Apa yang dirasakannya persis sama seperti yang dikatakan Lantian sebelumnya, tetapi bagi Xiaoyan, rasa sakit seperti ini masih dalam batas toleransinya. Sehingga langkah Xiaoyan tidak langsung berhenti, namun terus menaikinya. Sementara itu di luar gerbang kuno, wajah cantik Yuyan sedikit tampak lebih menawan. Dia mengenakan rok panjang yang elegan dan terlihat seperti orang normal. Siapapun yang melihatnya akan kesulitan mengetahui kegilaannya di balik penampilannya yang halus dan cantik ini. Kekuatannya menjadi sangat kuat, tidak buruk. Dengan kecerdikannya, dia seharusnya bisa mengetahui tindakanku. Saat itu aku memang punya hubungan dengan Shizun, tetapi itu hanyalah pertemanan dan tidak ada minyak atau garam yang masuk. Sebelumnya aku telah berbohong kepadanya tentang Shizun dan Yang Mulia, tetapi tampaknya dia tidak mengingat apapun. Mungkinkah dia memang tidak memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya? Yuyan mencubit dagunya yang seperti batu giok dan bulu matanya yang lentik ikut bergerak lembut. Sepertinya setiap gerakan dan ekspresi yang dilakukannya sudah direncanakannya dengan matang. Tampaknya ini adalah perasaan awet muda yang selalu diinginkannya. Namun jika seseorang melihat mata indahnya, selain kegilaan, ada juga keserakahan dan keinginan yang tak terlukiskan. Berdasarkan hal ini bisa dibayangkan betapa gilanya dirinya.
Bahkan sosok kuat dari dunia 9 surga pun sangat takut kepadanya. Yuyan menginginkan token reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis yang lengkap. Namun itu masih belum cukup. Bagaimanapun, itu masih tergantung apakah roh dunia kuno dewa abadi dan iblis bersedia menyempurnakannya. Tentu saja orang-orang kuat yang terus muncul itu dikendalikan oleh Yuyan. Dan mereka yang terserap oleh token reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Aku tidak mengerti mengapa dia bisa mendapatkan komisi ini. Mungkinkah dia memang sudah mendapatkan pengakuan dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis? Sambil memikirkannya, wajah Yuyan yang putih seperti batu giok mengungkapkan ketegasan. Seolah-olah dia tidak lagi diselimuti oleh nafsu. Sebenarnya, dia juga jarang memikirkan masalah secara serius. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Kemudian Yuyan mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah sumber suara itu. Taisu sebenarnya mengirim seseorang ke sini. Itu hanyalah dunia yang bergantung pada pelanggaran aturan. Tetapi bagaimana mungkin mereka masih ada dalam jangka waktu yang lama? Ini sungguh suatu keajaiban. Berbicara tentang dunia Taisu, aku tidak tahu apakah si idiot sombong Sukiantai itu masih hidup atau tidak. Mengikuti pandangan Yuyan, terlihat ada sebuah kapal yang berwarna hitam seluruhnya dan terlihat sangat berbeda dari kompas terbang. Samar-samar itu memperlihatkan kilo logam gelap yang penuh tekstur, seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Kami semua berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan. Namun Taisu kebalikannya. Mereka melakukannya dengan meningkatkan kekuatan eksternalnya, sehingga membantu meningkatkan kekuatan diri mereka sendiri. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh sangat kurangnya sumber daya untuk berkultivasi. Tetapi jika Taisu benar-benar berhasil menyerang Sensi dan memperoleh sumber daya Sensi, lalu bagaimana tingkat perkembangan teknologistik mereka jika ditambah dengan sumber daya yang luar biasa? Aku khawatir 10.000 tahun dari sekarang akan ada peluang bagi Taisu untuk menantang semua 9 dunia utama. Sepertinya rencana mereka sangat besar. Sebelum Taisu menginvasi Sensi, mereka telah membuat semua persiapan dan terlebih dahulu menyerang subdunia yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian merampas sumber daya cadangan yang besar untuk Sensi. Ini adalah bencana yang tidak kalah dengan apa yang dihadapi oleh dunia kuno dewa abadi dan iblisku. Terlihat mata indah Yuyan sedikit menyipit saat mengamati kapal Taisu yang perlahan mendekat dan bergumam di dalam hatinya. Dengan adanya sosok Xiaoyan, maka akan sulit bagi Taisu yang ingin menyerang Sensi, dan ini bukanlah persoalan sederhana. Jika nomor 9 adalah tuan mereka, mengapa mereka datang ke sini untuk menyerangnya? Berdasarkan hal ini, maka nomor 6 itu bukan dari Sensi, tetapi dari Taisu. Tidak heran, aku merasa sangat aneh saat mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya. Ketika mengingat semua yang terjadi di alam dewa kekacauan sebelumnya dan setelah mengkonfirmasi identitas Xiaoyan, dia akhirnya memahami identitas keduanya dengan sangat jelas. Sebelumnya juga ada bola cahaya biru yang muncul. Mungkinkah itu cara Taisu untuk mengunci 9 penjuru? Memikirkan hal ini, tiba-tiba senyuman kembali muncul di wajah Yuyan. Kuharap yang dikirim oleh Taisu ini cukup kuat. Jika nomor 9 tidak bisa mengalahkannya, maka aku akan bersinar lagi. Ini sungguh sempurna. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk membawa pergi Tian Junsu.
Jika dia bisa mendapatkan pilar Tianzun, kemudian roh dunia membiarkan keberuntungan datang kepadanya, maka itu dapat membuat kekuatannya menerobos lagi. Yuyan segera memalingkan mukanya dari kapal Taisu sehingga pandangannya tidak lagi mengikuti mereka. Namun jika tidak memiliki token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, walaupun mereka tahu Xiaoyan ada di sini, maka mereka hanya bisa menunggu di luar gerbang kuno. Mengapa aku tidak mempersulitnya saja? Lebih baik mengirim orang-orang Taisu ini masuk. Yuyan baru saja hendak menutup matanya. Tiba-tiba alisnya terangkat dan ide yang lebih cemerlang muncul di benaknya. Saat berikutnya, seseorang dapat melihat Yuyan meraih kehampaan dan beberapa token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis terkondensasi di telapak tangannya. Jika Xiaoyan tahu Yuyan sebenarnya dapat membuat token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis sesuka hatinya, maka itu pasti akan membuatnya marah setengah mati. Kemudian Yuyan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dia segera mengirim token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis langsung ke kapal Taisu. Tentu saja mereka tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Sesaat kemudian, beberapa kilatan cahaya keemasan mulai muncul saat Yuyan mengangkat jarinya lagi dan dia tiba-tiba menunjuk ke kapal Taisu. Cahaya keemasan itu langsung menyelimuti kapal Taisu dan mengirim para prajurit Taisu ini ke dunia besar di dalam gerbang kuno. Anak nakal, kamu harus bekerja keras. Aku hanya dapat membantumu sejauh ini. Yuyan tampak tersenyum lalu mundur dan menutup matanya rapat-rapat. Adapun sosok lainnya tidak pernah memperhatikannya. Mungkin mereka sudah lama terbiasa dengan apa yang dilakukannya. Jika Xiaoyan mengetahui semua yang dilakukan Yuyan untuknya, maka dia harus berterima kasih kepadanya dengan benar. Saat ini di Istana Abadi Tianjun, Xiaoyan sudah melewati ribuan tangga batu dengan susah payah. Seluruh tubuhnya berkeringat dan langkahnya terlihat tidak cepat ataupun lambat. Tangga batu ini cukup bagus. Ini tidak hanya bisa membuatku berolahraga, tetapi juga bisa menekan kekuatan jiwa. Alangkah baiknya jika aku bisa mengambilnya. Jika itu tampaknya sulit bagi Xiaoyan, namun sekarang dia hampir mencapai puncaknya, sedangkan keempat orang lainnya baru sepertiga perjalanan. Pelan-pelan saja, kita tidak akan bisa mempertahankannya jika ini terus berlanjut. Iya, jangan khawatir. Meskipun dia kuat, tetapi dia mungkin tidak dikenali. Ayo pelan-pelan, setidaknya kita naik dulu. Tampilan mereka berempat tampak sedikit memalukan. Kulit mereka juga berlumuran keringat dan napasnya terengah-engah. Lagi pula butuh banyak waktu untuk mendakinya. Sebenarnya bukan karena mereka yang lambat, tetapi Xiaoyan yang terlalu cepat. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.